Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili dan masih di channel Mister Mili. Hari ini kita akan latihan lagi terkait dengan soal latihan SKBCAT, khususnya untuk teman-teman yang nanti akan menghadapi pelaksanaan tes psikotes. Dan materi hari ini terkait dengan tes psikotes untuk materi kemampuan verbal. Tetapi sebelum itu teman-teman silakan bantu subscribe channel ini, bantu dukung agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat kepada teman-teman yang lainnya. Untuk materi lainnya ataupun, contoh-contoh soal latihan lainnya silakan kalian cek di playlist atau bisa scroll ke YouTube saya. Ada banyak latihan-latihan soal terkait dengan SKB, CAT, kemudian psikotes dan juga informasi terkait dengan perkembangan CPNS. Nah, teman-teman, ini merupakan subtes soal psikotes yang nanti akan kalian hadapi saat pelaksanaan tes psikotes. Tentu masing-masing formasi atau instansi memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Tidak semua dari tema psikotes ini masuk semua soalnya. Ada yang menggunakan tes koran Pauli, ada yang tidak ya. Ataupun ada yang menggunakan kuesioner 2 jawaban, ada yang 5 jawaban. Jadi tergantung dari masing-masing instansi atau formasi yang kalian lamar itu mengambil atau menggunakan jenis tes psikotes yang mana. Jadi sekali lagi, semua subtes soal psikotes ini tidak semuanya masuk. Kembali lagi kepada kebijakan instansi masing-masing sesuai dengan formasi dan instansi yang teman-teman lamar. Oke, soal pertama ini merupakan soal sinonim ya, soal sinonim yang masuk dalam kategori soal kemampuan verbal dari tes psikotes. Apa persamaan kata dari kesahihan? Ini ke ya. Oke. Kesah. Kesahihan. Oke. Nah, kesahihan itu persamaan atau sinonimnya apa? A. Kemantapan, B. Keberlakuan, C. Kesalahan, D. Kebenaran, E. Kematangan. Nah, kira-kira sahih. Sahih itu apa? Sahih itu sama halnya dengan benar ya, atau kebenaran. Nah, kesahihan merujuk kepada suatu yang valid atau sah. Ini kata kuncinya. Sinonim kata kesahihan adalah kebenaran. Jadi bukan keabsahan ya, tapi kesahihan. Oke, nah kesahihan adalah kebenaran. Itu ya. Dua, gerbong dan lokomotif sama halnya dengan, nah ini gerbong dan lokomotif ini maknanya itu sama dengan apa? Oke, kita lihat. Ada gerbong, ada lokomotif ya. Nah, lokomotif ini untuk menarik gerbong ini pada kereta api. Jadi persamaannya apa? Nah, jawabannya adalah delman dan kuda ya. Kenapa? Karena lokomotif ini adalah kendaraan yang menarik gerbong. Gerbong tanpa ditarik lokomotif maka tidak bisa menjadi kereta api. Nah, sama halnya dengan kuda yang menarik delman ya, kuda yang menarik delman. Jadi delman ini yang berada atau bangku di belakangnya. Nah, kuda ini alat untuk menariknya. Jadi sama halnya dengan gerbong dan lokomotif. Soal ketiga, jika semua kucing suka susu dan Tom adalah seekor kucing, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah, nah, ini soal silogisme ya. A. Tom suka susu. Oke, bisa jadi ya. Semua kucing adalah Tom. Oke, semua kucing adalah Tom ini jelas salah ya. Karena di sini ada menjelaskan terkait dengan kucing suka susu ya. Semua hewan suka susu, semua hewan. Sedangkan di sini hanya dijelaskan satu hewan, kucing. Ini jelas salah. Semua hewan adalah kucing. Ini jelas salah karena yang disebut di sini hanya satu hewan ya. Tom adalah hewan. Oke, ini sebenarnya benar. Tapi tidak dijelaskan apa ya, atau bagian kucing suka susu tidak dijelaskan di satu sini. Jadi yang tepat adalah Tom suka susu. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Tom suka susu karena Tom seekor kucing dan kucing suka susu. Nah, ini adalah jenis soal silogisme ya. Jadi jawabannya adalah yang A. 4. Semua burung bisa terbang. Sebagian hewan yang bisa terbang adalah burung. Jadi, masih sama soalnya silogisme. Semua hewan adalah burung yang bisa terbang.
Jawaban ini kurang tepat ya. Semua hewan adalah burung yang bisa terbang. Karena dijelaskan di sini tidak ada semuanya ya. Jadi hanya dijelaskan semua burung di sini. Jadi jelas salah jawaban ini. Sebagian hewan yang bisa terbang adalah bukan burung. Oke, ini jelas salah ya. Sedangkan yang bisa terbang itu adalah burung. Hewan yang tidak bisa terbang bukan burung. Oke, hewan yang tidak bisa terbang bukan burung. Ya memang benar ya, hewan yang tidak bisa terbang berarti bukan burung. Tapi di sini jelaskan hewan yang bisa terbang adalah burung. Oke, ini jelas salah, tidak sesuai dengan pertanyaannya. Sebagian hewan adalah burung. Oke, sebagian hewan adalah burung. Oke, bisa jadi ya. Semua hewan yang bisa terbang adalah burung. Semua hewan yang bisa terbang adalah burung. Nah, ini baik jawabannya. Kita lihat antara D dan E. Jadi simpulan yang logisnya yang mana? Semua hewan yang bisa terbang adalah burung. Oke, jawaban yang tepat adalah E. Kenapa tidak D? Sebagian hewan adalah burung. Kita lihat di sini ya. Walaupun kalau dalam soal TIU teman-teman pasti ingat, pernah saya ajarkan kalau ada kata semua, jawaban sebagian. Tetapi harus lihat subjeknya dulu ya. Subjeknya harus sama-sama di sini burung. Kalau di sini burung, sebagian burung, nah maka kalian baru pilih sebagian. Tetapi karena subjeknya berbeda ya, atau kalau burung ini untuk jenis satu hewan, kalau sebagian hewan ini artinya untuk beberapa hewan, jadi kita ambil kata semuanya. Nah, yang tepat adalah semua hewan yang bisa terbang adalah burung. Ini jawaban yang paling tepat. Oke, teman-teman yang mungkin ingin ikut tryout ataupun bimbingan belajar ya, kalian bisa DM ke Instagram saya atau klik link yang ada di bio Instagram saya. Dan untuk bimbingan belajar khusus untuk Kemenkumham dan kelas psikotes nanti akan saya buka, kalian bisa pantau story dan juga postingan di Instagram saya. Silakan cek berkala agar teman-teman tidak ketinggalan terkait dengan latihan soalnya. Soal kelima, mana yang bukan kelompok kata yang tepat? Oke, ini masih masuk kemampuan verbal ya. Jenis soal pengelompokan kata. Oke. Anoa, sapi, anggora, unta, lembu. Nah, ini semua masuk dalam kategori hewan mamalia atau hewan menyusui. Tetapi ada perbedaannya. Perbedaannya yang mana? Oke, kita lihat. Semua hewan mamalia berkaki empat. Nah, ini berkaki empat ya. Anoa, sapi, anggora, unta, lembu ya. Nah, kemudian memakan tumbuhan. Hanya anggora yang makan daging. Nah, anggora kan ini kucing, tidak memakan tumbuhan. Sedangkan anoa, sapi, unta, dan lembu ini memakan tumbuhan. Nah, jadi ini merupakan berbeda. Kalau soal pengelompokan kata itu teman-teman harus cari yang berbeda. Jadi kalian memang banyak-banyak berlatih agar insting kalian itu semakin cepat. Karena soal psikotes ini kalian harus berpacu dengan waktu ya. Soalnya memang gampang, tidak sesulit soal TIU. Tetapi yang di sini kecepatan kecermatan teman-teman yang dilihat di sini ya. Soal nomor 6, pilihlah yang tidak masuk dalam kelompoknya. Oke. Ada lurah, camat, gubernur, bupati, dan menteri. Nah, ini merupakan pimpinan ya, pejabat semuanya. Tetapi ada yang membedakan. Yang membedakan apa? Kita lihat. Yang membedakan adalah menteri di sini ya, yang perbedaannya. Jawabannya E. Kenapa? Karena menteri bukan termasuk ke dalam pimpinan wilayah. Sedangkan lurah, camat, gubernur, bupati ini berada di wilayah ya. Nah, sedangkan menteri ini beradanya di tingkat pusat. Nah, ini yang membedakan. Soal nomor 7. Tony adalah koki yang memasak satu makanan setiap harinya dengan menu sandwich, chicken wings, omelet, hotdog, dan spaghetti. Hari kerja Tony adalah hari Senin sampai dengan Jumat. Urutan masakan Tony yang dimasak di hari Senin, Rabu, dan Jumat adalah, oke. Nah, jadi kita urutkan ya. Dari hari Senin sampai Jumat. Sandwich hari Senin. Nah, ini. Chicken wing hari Selasa. Omelet hari Rabu. Hotdog hari Kamis. Spaghetti hari Jumat. Yang ditanyakan apa? Hari Senin. Ini berarti Rabu ya. Rabu berarti ini. Dan Jumat ini. Nah, jadi jawabannya
sandwich, omelet, dan spaghetti. Nah, kita lihat yang mana. Oke, jawabannya adalah yang D ya. Sandwich, omelet, spaghetti. Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, soal-soal penalaran analitis pada soal psikotes ini lebih gampang daripada soal analitis pada soal TIU ya. Tetapi memang sekali lagi psikotes ini tujuannya untuk melihat kecepatan dan kejelian kalian dalam menjawab soal. Nomor 8, Mamat dan Joni mendengarkan musik. Oke. Yuni dan Mamat hobi membaca, sedangkan Tika dan Joni hobi bernyanyi. Siapa yang sedang membaca sambil mendengarkan musik? Oke. Mamat, Joni ini mendengarkan musik ya. Kita lihat sini musik. Musik ini Mamat ya, Mamat, Joni. Oke. Kemudian membaca ini adalah Yuni ya. Yuni dan Mamat. Nah, kemudian bernyanyi ini ada Tika dan Joni. Nah, yang sambil membaca sambil mendengarkan musik siapa? Jadi ada dua orang yang melakukan dua kegiatan yang sama. Yang sini adalah Mamat. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ini yang tadi jawabannya, dan ini karena Mamat hobi membaca, jadi Mamat membaca sambil mendengarkan musik. Nah, ini jawabannya. Jadi yang benar adalah jawaban yang C. Soal nomor 9. Oke, soal nomor 9 ya, masih soal analogi. Api bakar panas. Nah, ini sama halnya dengan apa? Jadi kalau menemukan soal seperti ini, kita harus rangkai menjadi kalimat atau kita analogikan ya. Kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Nah, kalau di sini yang mana? Yang lebih simpel yang kita ambil. Api panas ya. Api ini sifatnya panas dan dapat membakar. Oke. Sama halnya dengan udara dapat hangat, belum tentu ya. Kayu sifatnya panjang, belum tentu, ada kayu pendek juga. Es sifatnya dingin, nah ini bisa jadi. Buku, pena, oke, nggak ada ya kaitannya. Air sifat dingin, belum tentu. Air bisa jadi hangat ya. Jadi yang paling pas ini jawabannya adalah yang C. Api bersifat panas dan bisa membakar. Es bersifat dingin dan bisa membeku atau beku. Nah, ini persamaan atau analoginya. Soal nomor 10. Murid buku perpustakaan sama halnya dengan, oke, ini lebih simpel ya. Murid meminjam buku di perpustakaan. Nah, jadi murid meminjam, itu kata kuncinya. Orang tua, anak ini tidak pas. Anak minjam mainan di rumah, ini belum tentu ya. Mainan bisa saja di mana. Nasabah meminjam uang, nah ini bisa jadi. Guru, murid, pembeli makanan di rumah, oke, ini kurang pas. Jadi yang pas adalah murid meminjam buku di perpustakaan sama halnya dengan nasabah meminjam uang di bank. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Murid meminjam buku di perpustakaan, nasabah meminjam uang di bank. Soal nomor 11. Semua balita mendapatkan imunisasi. Sebagian balita mendapatkan vitamin. Oke, masih soal silogisme ya tadi. Silogisme. Jadi kita mengambil kesimpulan yang logis ya, yang mana? Semua balita mendapatkan imunisasi. Kita anggap ini. Semua balita mendapatkan imunisasi ya. Sebagian balita mendapatkan vitamin. Nah, ini sebagian balita mendapatkan vitamin. Jadi tidak semua balita yang imunisasi mendapatkan vitamin. Sebagian balita mendapatkan vitamin saja. Oke, sedangkan balita tersebut juga imunisasi. Jawabannya kurang tepat. Balita yang telah mendapatkan imunisasi pasti mendapatkan vitamin. Ini jelas salah karena tidak semua, sebagian. Semua balita mendapatkan vitamin. Semua balita. Ini yang mendapat vitamin sebagian ya, bukan semua. Jelas salah. Sebagian balita mendapatkan imunisasi dan vitamin. Oke, ini bisa jadi. Balita yang mendapatkan vitamin tidak imunisasi. Sedangkan balita yang mendapat vitamin itu ya imunisasi ya. Jadi jawaban tepat adalah yang D, sebagian. Nah, tadi kok nggak sebagian? Ada kata semua sama sebagian. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi bahwa kalau subjeknya sama, maka yang dipilih adalah sebagian, bukan semua ya. Nah, karena ini subjeknya sama.
Nah, ini ya. Jadi kalau ada kata semua dan juga sebagian dan subjeknya sama-sama balita, maka yang diambil jawabannya pasti sebagian ya, bukan semua. Jadi ingat, kalau ada kata semua dan sebagian kemudian dilanjutkan dengan subjek yang sama, jawabannya adalah sebagiannya. Jadi jawaban ini tepat adalah sebagian balita mendapatkan imunisasi dan vitamin. Oke, habis ya soalnya, hanya 11 soal saya berikan kepada teman-teman, nanti kita akan belajar lebih banyak lagi, tapi di video ini saya, ingin memperkenalkan teman-teman inilah bentuk-bentuk soal verbal ya, soal verbal pada, atau kemampuan verbal pada ataupun soal psikotes yang nanti akan teman-teman temui dalam pelaksanaan tes psikotes sesuai dengan formasi yang teman-teman lamar. Tapi soal-soal ini biasanya kalau setiap psikotes pasti ada. Pasti masuk soal-soal kemampuan verbal ini. Bisa berupa silogisme, sinonim, antonim, ataupun penelaran analitis ya dan juga analogi. Nah, ini memang teman-teman harus banyak berlatih agar kalian makin siap dan insting kalian semakin bisa cepat memahami. Karena psikotes ini bukan, kalian diminta seperti soal TIU ya, soal susah tapi soalnya gampang, tetapi kalian butuh waktu dan kecepatan dan kecermatan dalam menjawab soalnya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Nantikan video-video berikutnya dan kita akan bahas juga soal-soal terkait dengan latihan tes SKB dan nantikan bimbel SKB dan juga bimbel psikotes dan tryout sudah ada beberapa yang saya buka. Silakan cek di postingan ataupun di story Instagram saya. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Bantu dukung channel ini agar channel ini terus berkembang. Sekali lagi terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.